Ya. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur buat sore hari ini kita diberikan waktu kembali untuk berjumpa buat Bapak Ibu dan terutama berjumpa dengan Yesus melalui ibadah Zoom FM Family Ministry pada sore hari ini. Seberapa kita yang sudah hadir, itulah yang akan menikmati Tuhan. Saya berharap kita yang hadir pada sore hari ini, kita bukan menunjukkan kehebatan dan kepandaian kita, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk saling mendukung satu sama yang lain menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa supaya ibadah Family Ministry pada sore ini Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, yang melalui Zoom ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di kota di mana kami berada. Tuhan memberkati tempat di mana kami duduk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami meminta Roh Kudus menjamah setiap telinga dan pendengaran kami untuk mendengar dan menikmati roh kami juga dijamah oleh Tuhan, pikiran kami untuk memuliakan dan menyembah Tuhan pada malam ini, sore ini. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-Mu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup ini buat Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersuara, pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, selamanya di Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Yesus bersama-Mu, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan,
Pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung-gunung lalu bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas berkatamu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti harapan nyanyi soraklah bahagia. Pujian hormat kuasa bagi Raja, bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti apa kamu, tiada janji seperti apa kamu, tiada janji seperti apa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, lalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuhan menjadi yang baru, agar emas yang putih kau mampu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku penting segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa menyadari di dalam hidupku ini, ku selalu memetik rancangan terbaik oleh karena kasih. Tuhan ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
kami memuji memuliakan-Mu. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Amin. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk Engkau berfirman pada sore hari ini, dan biarkanlah Engkau yang akan berbicara buat kami, dan Roh Kudus akan meneguhkan firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Amin. Saya minta Ibu Vera tolong bacakan. Ibu Vera. Rupanya dia pasang headset jadi tidak mendengar. Yakobus pasal 16, pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat, saya baca aja Pak. Oke. Pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-26 Ibu. Ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini jelas buat saudara dan saya. Dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman yang bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa saya tidak perlu mengajar saudara tentang firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan kepada saudara, karena saya percaya ayat ini sudah
saudara sudah tahu, bahkan sudah pernah dikhotbahkan, bahkan engkau mungkin sudah masuk di dalamnya, mendengar berulang-ulang kali, engkau sudah khotbahkan berulang-ulang kali, engkau sudah membaca berulang-ulang kali, dan saudara mengerti sejarah Alkitab, saudara tahu. Tapi sore hari ini, saya tidak mau membawa saudara dan saya apakah saudara mengerti firman Tuhan atau tidak. Saya tidak akan mengajar saudara seperti orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, atau orang yang tidak mengerti apa yang firman Tuhan dan apa tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka tema pada sore hari ini, pelaku yang benar. Nah, itu temanya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mau berbicara dan mengajarkan kepada saudara ini adalah orang-orang yang mungkin saya katakan hamba Tuhan, saudara punya jabatan 1, 2, 3, mungkin saudara punya pendidikan yang tinggi lebih dari pembicara ini, dari saya, dan mungkin firman Tuhan itu apakah itu di luar kepala atau di dalam kepala, saya juga nggak mengerti ya. Kalau di luar kepala itu berarti saudara nggak mengerti apa-apa. Tapi kalau di dalam kepala berarti saudara harus mengerti apa itu firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah saudara-saudara, kita ini tahu firman, tetapi kita mengajarkan firman, tetapi kita tidak melakukan firman. Itu masalah. Itu masalah dalam kehidupan kita ya. Jadi berbicara tentang firman Tuhan itu, mengajar orang itu enak, gampang kita omongkan, saudara-saudara ya. Kita untuk mengajar orang, memberitakan kebenaran-kebenaran itu gampang. Tapi pernahkah saudara dan saya berbicara untuk dirimu sendiri? Itu masalahnya. Nah, masalah yang itu masalah yang perlu kita perhatikan. Nah, seringkali kita ini para pengkhotbah, para penginjil, ya mungkin saya katakan evangelis, kita dengan lantangnya memberitakan firman Tuhan. Dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Benarkah saudara dan saya sudah menjadi pelaku firman? Saya bukan orang yang sudah sempurna. Saya bukan orang yang mengatakan paling benar, atau orang yang tidak berdosa. Saya punya kekurangan, kelemahan, dan dosa. Tetapi yang saya ingin belajar, jangan sampai saya hanya menjadi pembicara, bisa bicarakan firman, tapi nggak sanggup untuk melakukannya. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali kita berbicara, kita hebat, pinter berkhotbah, pintar memberitakan firman, pintar menguraikan firman, pintar menyampaikan firman sehingga orang terpesona mendengar firman Tuhan. Mungkin orang gagah, sampai mulutnya mungkin terbuka terus karena hebatnya, pinternya, indahnya apa yang kita sampaikan itu. Tetapi saya katakan tadi, sudahkah kita berbicara untuk diri kita sendiri? Sudahkah firman ini sudah berbicara dan menegur kita masing-masing? Sudahkah saudara dan saya melakukan apa yang firman Tuhan ini? Atau saudara hanya mengandalkan titel saudara di dalam engkau berkhotbah supaya kita dipuji, diberikan jempolan, kita dikatakan dia punya pendidikan dan lain sebagainya? Atau kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan ini karena didasari dengan titel dan jabatan kita malu menyampaikan firman Tuhan kalau kita punya jabatan STH, MH dan lain sebagainya. Kita malu kalau kita memberitakan firman Tuhan tidak baik. Tetapi masalahnya pada pagi hari, sore hari ini, sudahkah saudara dan saya melakukan firman Tuhan sesungguhnya? Sudahkah saudara menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah saudara menjadi contoh bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi jemaat? Sudahkah saudara menjadi contoh bagi masyarakat? Sudahkah saudara melakukan firman Allah ini? Sudahkah saudara menjadi orang yang tidak mudah tersinggung?
Apakah saudara menjadi orang yang mungkin masih memiliki kesombongan? Banyak orang yang sombong hari-hari ini karena dia punya jabatan, punya titel dan lain sebagainya, merasa dia paling hebat. Kalau tidak disebut gelarnya, dia marah, tidak suka. Atau mungkin kita mengandalkan kehebatan pendidikan kita sehingga kita mengajarkan apa yang timbul dari pikiran kita supaya orang lain tidak menganggap saudara menjadi orang yang tidak direndahkan karena kita punya pendidikan yang tinggi. Tapi kita tidak menyampaikan sebenarnya hati Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih, kenapa saya mau katakan, sudahkah saudara menjadi orang yang baik di dalam sebagai pelayan? Engkau berkata mengasihi, engkau yang suka menolong orang lain, tetapi di dalamnya saudara-saudara, kita menjadi orang yang pelit buat keluarga kita. Kita perlakukan pembantu kita tidak seperti kita memperlakukan diri kita. Kita pergi di rumah makan, kita makan yang enak, kita bawa pembantu kita jaga, dia menjaga anak kita makan yang enak, tetapi kita tidak memberikan yang terbaik buat pembantu kita. Kita anggap mereka orang biasa, mereka adalah pembantu yang tidak berharga buat saudara, hanya sekedar pembantu. Tapi kita tidak memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita. Ingat, Yesus mengajarkan apa yang engkau buat harus engkau lakukan seperti Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi yang terbaik? Sudahkah kita menjadi bukan orang yang pelit? Kita mengajarkan memberi, tetapi kita sendiri tidak suka memberi. Kita tidak suka melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Kita tidak suka berkorban kepada orang lain. Tuhan berkata, dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Tuhan tidak mengatakan kepada saudara hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Itu yang penting. Yesus melakukan firman Allah di mana Bapaknya mengutus dia. Dia tidak hanya sekadar mendengar, tetapi dia melakukan apa yang Bapaknya perintahkan. Dia harus turun di bumi ini. Dia lakukan perintah Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Bapak, apa yang dikatakan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Yesus melakukannya sampai di atas kayu salib. Dia beri segalanya dalam kehidupan kita. Dia berikan hatinya, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, dia berikan segalanya. Sampai hari ini Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia beri sehat, dia beri makan, dia beri kesehatan, dia beri segalanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah sudah pelaku firman? Ayat berikutnya, seringkali kita masuk menghadap cermin. Sesudah itu kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita enak saja ngomong sama orang. Apakah saudara, kita ini banyak mudah tersinggung. Kita kalau tidak diterima pendapat kita marah. Kita membuat statement pendapat kita yang kita anggap itu benar, pendapat orang lain nggak benar. Hanya ketika kita dikritik kita marah, kita keluar dari Zoom. Wah, saya tidak mau lagi masuk di Zoom FM karena para pemingguan tidak menerima pendapat saya keluar saja. Wah, saya keluar dari FM karena Pak Yohanes tidak menerima ide saya. Padahal apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan menurutmu. Mari kita belajar Bapak Ibu, belajar jangan hanya tahu baca firman ini. Satu waktu Bapak Ibu, saya berjumpa dengan orang yang sakit bertahun-tahun. Saudara mau tahu, saya mungkin ceritakan. Waktu dia ditinggal istrinya dan anak-anaknya, semua BAB-nya disimpan di bawah kolong ranjang. Sisa makanan. Tidak ada seorang pun pastor atau hamba Tuhan atau orang lain datang menyembuh. Apa yang saya lakukan? Tidak sekedar hanya datang mendoakan dia, tapi saya turun tangan masuk di bawah kolong ranjang. Dengan seluruh badan saya masuk di kolong ranjang dan saya ambil semua kotoran itu di bawah kolong ranjang dengan tangan. Yang penuh dengan ulat, bau dan lain sebagainya. Itu pelaku. Bukan saya tidak minta saya supaya dihargai orang, dihormati, diberikan jempolan, tidak.
Tapi saya lakukan, jangan cuma sekedar ngomong Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau tahu masalah orang ini, dia waktu itu dia dibawa kolong ranjangnya, baunya minta ampun, lalat dan lain sebagainya. Saya tidak pakai masker Bapak Ibu. Tapi saya harus turun tangan masuk di bawah kolong ranjang itu. Ambil semua kotorannya. Dengan tangan. Saya keluarkan. Apa yang terjadi? Orang yang sakit ini sembuh. Dan kemudian orang sakit ini berkata, saya belum pernah melihat pastor Romo yang datang seperti ini. Dan akhirnya dia sehat. Belum tentu Ibu Vera mungkin seorang medis akan berani masuk di bawah kolong ranjang untuk mengambil semua kotoran yang penuh dengan belatung dan lalat. Walaupun Ibu Vera mungkin jadi dia seorang medis yang artinya menghadap semua kotoran-kotoran manusia. Udah pernah saya lakukan belatung. Sudah. Saya masuk ke dalam. Ya, semua teman-teman pada kabur, sisa saya. Udah pernah saya lakuin. Ya, oke. Saya bagian yang busuk, bagian yang busuk-busuk, mereka kasih sama saya. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan kita hanya tahu membaca, kita yang hari-hari ini, sorry Bapak Ibu, sorry ya, maaf. Kita itu banyak hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita tersinggung, marah kalau pendapatnya tidak diterima. Karena dia merasa dia punya titel banyak. Ya terserah saudara mau marah dengan saya, silakan. Kalau saya tidak dikasih khotbah lagi, nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi ini kenyataan di lapangan. Jangan hanya kita pintar karena kita sekolah pendeta dan kita pendeta. Kita pintar ngajar orang, tapi kita tahu kita nggak bisa ngajar diri kita sendiri. Kita tidak bisa jadi berkat bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, bagi teman-teman kita. Kita menganggap kita merendahkan Pak siapa ini, Pak Siregar ya? Ya Pak, salam Pak Johan, silakan lanjut. Ya. Kita menganggap Pak Siregar, kaum nggak ada apa-apanya. Ya ini saling merendahkan, ini yang paling masalah ini. Jangan kita merasa, pendidikan saya lebih tinggi. Yang Tuhan mau itu lakukan firman Allah. Jadilah berkat, jangan cuma ngomong mari kita memberi, tapi saudara sendiri pelit, minta ampun. Ya. Tadi saya sudah katakan, saya menemukan di mana-mana anak-anak Tuhan. Saya katakan dengan jujur Bapak Ibu, ya saya seringkali mendapatkan anak-anak Tuhan yang saya kenal mereka dengan baik, begitu hebatnya mereka dengan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi begitu mereka pergi makan, pembantunya disuruh gendong anak mereka makan yang enak. Tuhan, pendetanya hamba anak-anak Tuhan mereka makan makanan enak. Sementara pembantunya sibuk urus anaknya dan tidak dikasih makan pembantu itu sampai pulang. Itu yang Tuhan tidak suka. Saya kalau pergi pelayanan Bapak Ibu di luar pulau, saya tidak pernah membebani orang-orang tim di mana saya kunjungi. Saya akan beli tiket pesawat PP dan semuanya saya biayain sendiri. Dari mana uangnya, pokoknya jalan saja. Nanti sambil jalan Tuhan berkati, udah begitu aja. Saya tidak pernah merepotkan orang di mana saya akan pergi pelayanan. Saya mau melayani Tuhan, maaf bukan saya tidak butuh uang, saya butuh uang. Tapi kalau saya pergi pelayanan keluar pulau, semua tiket pesawat, hotel, kendaraan, dan makan dan lain sebagainya saya tanggung sendiri. Bukan cuma tanggung sendiri, bisa memberi. Bisa memberi, pelaku. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku nggak pernah kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Karena kita tidak melakukannya. Jadi seringkali kita lupa diri Bapak Ibu.
Kita ini percaya Yesus, oh Tuhan itu baik, luar biasa, dia dahsyat dalam nama, bla 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 bla. Tapi kita masih menghakimi orang. Iya kan? Bukan kita menolong orang itu teman kita, tapi kita menghakimi. Kalau ada teman kita yang sakit, yang jatuh dalam dosa, tugas saudara bukan datang menghakimi dia lagi. Datang katakan apa yang terjadi pada dirimu. Mari kita belajar supaya kedepannya kita belajar kedepannya yang jauh lebih baik. Jangan datang katakan, wah memang Pak Bambang, Opa Sambirin. Memang Opa Sambirin ini dosanya karena begini, makanya Opa begini. Bukan itu tugasmu. Tugasmu itu lakukan firman Allah. Ingat baik-baik. Ketika Yesus menemukan seorang wanita yang jatuh dalam persinahan, apa yang dia lakukan Yesus? Kalau saudara yang ada di antara semua, bukan cuma satu orang, semua yang ada di sekeliling wanita ini, lempar dia kalau engkau merasa tidak berdosa. Gak ada yang berani. Yesus berdiri dan berkata, Yesus tidak mempermalukan wanita ini di depan banyak orang. Enggak. Tapi Yesus berdiri dan berkata, bangunlah, pergilah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Kalau saudara pelaku firman, ketika ada teman-teman kita jatuh, bukan lagi kita menceritakan dia. Mari kita rangkul dia. Jangan lagi sebut makanya Bu, makanya Pak, harus taat kepada Tuhan. Ya semua orang, kita ini orang taat. Taat, tapi nggak melakukan itu masalah. Jangan menjadi hakim. Yesus itu nggak pernah menghakimi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Banyak orang jatuh karena kesombongan. Terlalu banyak kita ini, maaf Bapak Ibu, terkadang kita ini sombong gara-gara titel kita terlalu banyak. Tidak masalah, kita punya titel banyak, saya juga suka mau, saya suka, saya mau. Tapi karena memang otaknya tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Ya saya hiduplah, melayanilah apa adanya. Jadi seringkali kita dilupa diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu, marilah kita menjadi pelaku. Nggak usah saya ngomong banyak-banyak deh. Saya di RT saya, Bapak Ibu, saya harus menjadi pelayan yang menjadi contoh yang terbaik. Selalu saya berusaha menjadi orang terdepan, artinya menunjukkan bahwa sifat karakter Kristus itu ada di dalam hidup saya. Kalau ada rembuk, urunan, saya selalu duluan. Bukan pamer. Tapi saya ingin menunjukkan perbuatan kasih Kristus dalam kehidupan saya. Menunjukkan sikap orang Kristen. Jadi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, jangan hanya pintar ngomong. Habis itu engkau lupa dirimu sendiri apa yang engkau ngomong karena engkau tidak melakukannya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana cara rupanya. Sering kita lupa muka kita, saya ini cantik atau enggak, padahal dia baru lihat dirinya, mukanya dia cantik. Tapi habis itu, cantik enggak iya? Cermin, dilihat di cermin, ganteng, dia, oh ternyata saya ganteng. Habis itu dia tinggalkan cermin, ganteng enggak ini saya ya? Padahal dia baru lihat. Ya, itu seringkali apakah sudah kita melakukan, terkadang kita lupa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang yang
yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya pendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang dirinya, lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pakailah mulut kita menjadi berkat. Melayani bukan mencari keuntungan. Melayani karena itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang jatuh karena kesombongannya Bapak Ibu. Kita hanya pintar ngomong untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang firman. Saya tidak berkata kepada saudara mungkin, tapi kalau ada yang firman Tuhan kenal sore hari ini, termasuk diriku dan diri saudara sekalian. Ini ibu yang sedang makan ini juga nih. Jangan makan sendiri, bagi-bagi itu berkat. Mari merapat. Mari kita menjadi tangan-tangan yang selalu terbuka. Jangan genggam tanganmu, hasilkan buah yang lebat. Dan buah yang lebat itu jangan engkau genggam di tanganmu saja. Lepaskan untuk memberkati orang. Jangan pernah takut untuk memberi. Banyak kita hanya tidak menjadi contoh. Tapi mari kita belajar. Saya terus belajar. Terus belajar. Maaf Bapak Ibu, jangan engkau sombong karena engkau punya titel STH, MA, MBA, MBA, apa maning? Orang Banyumas bilang apa maning? Apalagi? Iya kan? Tapi jadilah yang terbaik untuk Tuhan. Yang Tuhan mau bukan engkau pintar. Tapi pintar itu juga penting. Tapi banyak kepintaran kita itu kita gunakan menjadi kesombongan kita. Karena kita mau dihargai. Kita tidak mau diremehkan. Kita merasa orang yang tidak punya apa-apa kita anggap dia begini. Ada apa-apanya. Makanya pada akhirnya banyak orang yang meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan yang sederhana. Dan mari kita semua bersama-sama belajar. Saya sedang belajar dan terus belajar melakukan firman Allah. Saya berbicara untuk diri sendiri supaya setiap hari artinya saya meningkatkan apa yang saya sudah lakukan, saya tingkatkan dan terus tingkatkan. Saudara, saya mau katakan pada sore hari ini, Rp1.000 saja kita beri. Kalau memang itu yang diberi, bahagianya kayaknya kita mau pegang langit dan bumi ini. Tapi hidup dengan Tuhan sangat indah. Mari jadilah pelaku firman Tuhan pada sore hari ini dan jadilah yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang cukup sederhana buat kami. Biarkan Roh Kudus yang akan menjelaskannya. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini, hamba yang bodoh, hamba yang tidak punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Tapi jadikan hamba-Mu seperti apa yang Tuhan mau untuk hamba-Mu ini. Berkati setiap teman-teman, sahabat-sahabat kami yang ada di Zoom ini. Berkati pelayanan kami masing-masing, rumah tangga kami, dan firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Johan Untung Sampeako yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Tema yang luar biasa ya. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan ya. Tentunya yang benar ya, jangan sampai salah ya. Jangan kita main-main ya dengan kehidupan ini ya, karena hidup ini kan cuma satu kali ya, kita diberi waktu oleh Tuhan
dan hidup kita ini harus terus berkenan kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga kehidupan kita ini pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Apa yang sudah kita lakukan itu harus tetap benar di hadapan Tuhan, ya. Jangan kita lakukan yang sembrono, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, apalagi yang sudah dipercayakan kita jadi hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan isi hati Tuhan, ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini terus berkenan kepada Tuhan, ya, dan terus dipakai oleh Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, kemanapun Tuhan untuk kita melayani, ya, kita jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Pendeta Johan Untung Amin. Sampiako, besok ibadah Family Ministry yang akan melayani Pendeta Dodi Menat. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh banyak Pendeta Johan Untung Sampiako. Silakan satu pujian, Pak, sebelum doa. Terima kasih. Bapakku, ajar segala rancangan, Tuhanku, hendak perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala kehendak-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Jalan ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan, Ya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kembali
kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjagai, melindungi kami. Bahkan Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sehingga pada malam hari ini Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah Zoom lewat family ministry. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu untuk menyucikan, Engkau menguduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa doa kami buat ibadah family ministry yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami masing-masing supaya kami ikut bagian di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat Gembala Family Ministry dan Wakil Gembala. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada kedua Bapak ini supaya dapat memimpin Family Ministry Zoom, membawa jiwa-jiwa baru lagi Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga berdoa buat pengurus semua yang terlibat ambil bagian di dalam family ministry ini, mulai dari ketua, bendahara, sekretaris dengan anggota. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan di dalam kepengurusan family ministry ini. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pengurus supaya mereka dapat bertanggung jawab dan dapat melakukan setiap tugas masing-masing mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tim worship leader dan pendoa syafaat yang sudah ditetapkan setiap harinya. Tuhan Engkau mempersiapkan setiap hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan worship leader dan pendoa syafaat. Engkau mempersiapkan waktu, persiapkan segala sesuatu, baik itu sinyal, baik itu perangkat yang digunakan untuk dapat melayani Engkau Tuhan di dalam Zoom ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat setiap partisipan yang sudah hadir dan buat teman-teman yang belum sempat hadir pada saat ini, banyak Tuhan Engkau menghampiri mereka, mungkin mereka di dalam kesibukan mereka, Tuhan Engkau mengingatkan mereka, untuk mereka kembali Tuhan dapat hadir pada hari berikutnya. Terima kasih Bapak, kami tering dan kami berada diam di negara Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin teratas, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemimpin ke pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di dalam setiap kepemimpinan mereka, beri mereka hikmat yang daripada Allah, roh takut akan Tuhan, supaya di dalam memimpin mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam Pak Bernardus kayaknya pengen lah ya jadi wakil, enggak? Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan akan para fakir miskin dan gelandangan, orang-orang yang pada saat ini menderita kelaparan. Mari Tuhan Engkau menghiburkan mereka, Engkau mencukupkan dan memberikan mereka Tuhan berkat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang dapat menolong setiap para gelandangan, fakir miskin, dan yang mengalami kelaparan. Tuhan Engkau menghantarkan anak-anak-Mu Tuhan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih semua seruan doa kami Tuhan kami sampaikan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara dalam setiap permohonan kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Tinggi, yang perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyampaikan syafaat ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah hatiku. Semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus.
yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya, khususnya di dalam bekerja, tangannya apapun yang dikerjakan selalu dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan, apapun yang kami lakukan dalam pelayanan selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai, menyebut kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin.